Kembali lagi dengan saya Rafa Nabil Ilham. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu NAT. NAT atau Network Address Translation adalah teknik yang dipakai router untuk mengubah alamat IP privat di jaringan lokal atau LAN menjadi alamat IP publik saat data keluar ke internet dan sebaliknya saat bahasan datang. Ini yang memungkinkan banyak perangkat di rumah atau kantor itu berbagi satu alamat IP publik. Kenapa NAT diperlukan? Alamat IPv4 publik itu jumlahnya terbatas. Sementara perangkat yang butuh internet jauh lebih banyak. Nah, NAT ini memungkinkan satu alamat IP publik analoginya diwakilkan untuk banyak perangkat di jaringan lokal, sekaligus menyembunyikan struktur jaringan internal dari luar. Jadi ada manfaat tambahan dari sisi keamanan juga ya. Nah, bagaimana prosesnya? Saat perangkat kamu, misalkan suatu IP address, mengirim data ke server di internet, router itu mencatat alamat dan port asal itu di sebuah tabel translasi. Nah, lalu menggantinya dengan alamat IP publik router beserta port baru. Misalnya dari 192 itu menjadi 230.0.113.10 port 6001 sebelum diteruskan. Nah, ketika balasan datang dari server, router itu mencocokkan port itu di tabelnya untuk tahu harus diteruskan ke perangkat mana di jaringan lokal. Nah, proses ini disebut port mapping. Dan ada juga jenis-jenis NAT. Yang pertama itu static NAT. Satu tipe IP privat, static NAT itu satu IP privat dipetakan permanen ke satu IP publik. Static NAT itu biasa dipakai untuk server yang harus selalu bisa diakses dari luar. Jadi pada intinya static NAT itu NAT yang diatur secara manual. Dan juga ada yang kedua itu dynamic NAT. Dynamic NAT itu IP privatnya dipetakan ke salah satu IP publik dari sekumpulan IP yang tersedia. Jadi dipilihnya secara dinamis juga ya. Jadi otomatis kalau dynamic NAT itu. Dan ada juga PAT atau PAT, Port Address Translation, atau disebut juga NAT overload. NAT overload ini yang paling banyak umum dipakai di router rumah. Banyak IP privat berbagi satu publik, dibedakan lewat nomor port. Nah, tipe-tipe NAT juga itu ada beberapa ya. Misalkan full con NAT. Full con NAT yaitu begitu perangkat internal mengirim satu paket keluar lewat port tertentu, NAT itu membuka lubang di port publik itu. Jadi siapapun dari IP manapun itu boleh mengirim paket masuk lewat lubang itu. Full con NAT itu paling longgar dan paling mudah untuk aplikasi P2P, tapi paling minim ya proteksinya. Lalu ada restricted con NAT atau address restricted. Lubang yang sama itu tetap terbuka, tapi hanya alamat IP yang pernah dihubungi perangkat internal yang boleh mengirim balik. Tidak peduli dari port berapapun di sisi mereka. Jadi yang pentingnya IP-nya yang sudah dihubungi ya, tapi portnya diabaikan. Nah, lalu ada port restricted con NAT. Nah, kalau yang ini lebih ketat lagi. Bukan cuma IP-nya yang harus cocok, tapi kombinasi IP dan port sumbernya juga harus sama persis dengan yang pernah dihubungi. Lalu terakhir ada symmetric NAT, yaitu NAT paling ketat. Untuk setiap tujuan, yaitu kombinasi IP dan port yang berbeda, NAT itu membuat mapping port publik yang baru sama sekali. Jadi, mapping port publik itu terikat khusus ke satu pasangan pengirim tujuan.
tidak bisa dipakai langsung untuk tujuan lain. Nah, symmetric NAT ini juga yang paling menyulitkan koneksi P2P langsung. Jadi pokoknya bikin banyak baru lah. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan NAT untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Kembali lagi dengan saya Rafa Nabil Ilham. Kali ini saya akan mempersiapkan topologi untuk NAT. Di sini kita akan membuat analogi ini tuh bagaikan server ya. Bagaikan internet. Sini misalkan kita punya 3 router. Nanti kita ubah namanya ya. Di sini misalkan kita punya switch dan juga 2 PC. Oke. Server ini kita ubah namanya jadi server. Untuk router ini misalkan Google ya. Kayak gini Google. Biarin. Yang penting Google. Lalu yang ini itu ISP misalkan, dan ini client atau router punya kita ya. Client. Kita tinggal sambungkan dari server ke router, router ke antar router. Oke. Ini pada intinya akan menganalogikan seperti apa cara kerjanya NAT ya. Nah, oke, untuk IP-nya kita di sini pakai 172.16.23.2 ya, /24. Lalu untuk yang ini untuk Google 172.16.23.1/24. Untuk jalur seperti biasa 10.10.10.1/30. yang ini 10.10.10.2/30. Untuk ke kliennya kita pakai 11 ya, berurutan aja biar gampang. 1/30. Titik 2/30. Untuk PC misalkan di sini pakai VLAN ya. VLAN 10 itu sama dengan 119.8.10 aja. 10.1. Kalau ada VLAN 20 itu sama dengan 68.20.1. Oke, kita ini ada sedikit salah ya. Sekarang kita tinggal setting IP-nya di router ya. Ini kita pencet no, vnconft int g dulu ya, g00 itu IP add 72.16.23.1. Nah, shutdown ya, jangan lupa. Lalu ke interface G01 IP add 10.10.10.1 255 no shutdown. State up ini udah di Google. Kita ke ISP. Untuk ISP
sama aja. Conf t int g00 ip add 10 ya, titik 2 252 shutdown int g01 01 ya, 11.11.11.1 255.255.255.252 no shutdown. Oke. Sekarang kita ke klien. Untuk di klien ubah sinian biar kelihatan ya. Conf t interface g00 ip add 11.11.11.2 no shutdown. Oke, berarti tinggal ini ya, IP address untuk PC-nya. Interface 1 exit no shutdown. Interface G01.10 encapsulation.1q10 IP add 2.168.10.1 exit int g01.20 encapsulation.1q20 terus apa IP add ya, titik 20.1. Oke, untuk sub interface udah, tinggal di switch harus dibikin ya namanya. S1 ini ubah dulu ya jadi switch mode terang. Exit VLAN 10 sama VLAN 20. Int bukan G ya, FA0/2 switch mode access VLAN 10. 3 switch mode access VLAN 20 show VLAN DR. Kita lihat tadi itu harusnya interface FA0/2 switch access access VLAN 10 interface 03 switch mode access VLAN 20. Salah ngetik ya. Nah, sudah seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin sekian dulu untuk persiapan topologi dan konfigurasi IP address untuk NAT ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Kembali lagi dengan saya Rafa Nabil Ilham. Kali ini kita akan konfigurasi BGP routernya dan juga NAT-nya ya. Kita di sini
tambahkan dulu untuk autonomous system numbernya. Ini juga sama, AS1 sama AS2. Ke Google, conft int, nggak usah, putar BGP 1, naik port 10.10.10.2, remote AS nya 2 ya. Untuk network 72.16.23.0, 255.255.3. Sini kita kurang masnya. Nah, udah. Mungkin untuk ini kita nggak usah nambahin untuk jalurnya ya. Nah, kalau di router ISP-nya baru kita tambahkan jalurnya, jalur yang klien ya. GP2 naik port ya, naik 10.10.10.1, remote AS1. Networknya 10.0.255. Luasnya jangan lupa. Sebelas. Oke, harusnya udah ya. IP route di sini sudah ada, BGP 23024. Di sini juga harusnya sudah ada ya. Change to show IP route 11.11 dan ya udah ada ya teman-teman. Oke, kita dari ISP coba ping ke ping ke Google, kita coba. Sini sukses, berarti bisa ya. Kita coba lagi tapi ke server. Oke, ini kenapa nggak bisa? Kita coba sekali lagi. Oke, kenapa nggak bisa teman-teman? Karena di sini kita aduh, maaf ya teman-teman, ini di sini ternyata belum diisi IP addressnya. Kemarin lupa ya, belum diisi. Pantesan nggak bisa. .0 default gateway 7216.23.1. Nah, di sini harusnya bisa. Nah, langsung bisa guys. Karena tadi IP-nya belum disetting ternyata. Oke, jadi pada intinya ISP ke server, Google ke ISP ke Google, ISP ke server itu bisa. Kita coba di klien, apakah bisa? Ini sebenarnya nggak usah di config, tapi kita coba aja. Harus gini aja biar cepet. .1, coba ke Google. Ini pasti
RTO atau request timeout itu karena belum disetting yang namanya IP route. Caranya kita ketik IP route 2234 2234. Nah, di sini kita masukkan di sini IP-nya itu bakal ngarahnya kemana? Ngarahnya ya ke 11 ini. Jadi kita ketik 11 ya. 11.11.1. Terus kita coba lagi untuk ping ke ini ya, tuh langsung sukses. Tadi RTO dulu awal-awal karena ARP ya biasa. Sekarang kita coba ke servernya, langsung sukses. Oke, berhasil ya untuk IP route-nya, untuk IP route client. Nah, lalu untuk PC, kalau di sini kita coba ping ya, ping 172.116.23.1 misalkan, itu pasti RTO karena ya NAT-nya belum disetting. Jadi sebenarnya kalau kita mau connect ke internet itu pasti butuh IP publik. Kalau langsung connect menggunakan IP private itu pasti tidak akan bisa ya teman-teman. Untuk setting IP lagi, untuk setting NAT-nya itu di sini di client. Oke, di sini kita ketik access list, access list yang permit, kita tuliskan IP address-nya 000.255. Harusnya seperti itu ya teman-teman. Lalu yang ini 20 kita gantinya. Oke, lalu kita kalau nggak salah tadi itu IP NAT inside. Oh ya, source list 1. Terus apa lagi? Sebentar ya. Oke, di sini kita maunya ke interface mana ya? Tadi lihat dulu komennya. Interface-nya kita keluar berarti ke G00. Lalu modenya apa? Overload. Jadi overload itu beberapa IP private itu jadinya satu untuk satu IP publik. Jadi beberapa IP private itu diubahnya menjadi satu IP publik. Pokoknya kayak gitu ya. IP NAT inside source list 1 int G00 overload. Nah, lalu kita pergi ke interface G0. Di sini kita untuk IP NAT-nya outside ya. Karena kan keluar ya. Keluarnya ke interface 00 ke ISP. T-nya 2. Nah, lalu untuk inside-nya kita tuliskannya yang sub interface IP NAT inside. Juga sama IP NAT inside. Ini kenapa end malah jadi semut? IP NAT inside. Oke, sekarang kita langsung coba lagi, dan di sini langsung TTL ya teman-teman. Berarti yang tadi itu berhasil. Alhamdulillah.
ke server juga berhasil. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi NAT ya di interface 1, konfigurasi NAT tadi sama IP route dan juga BGP ya. Seperti itu. Oke, mohon maaf ya teman-teman, tadi ada banyak pause karena saya lupa untuk komennya. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rafa Nabil Ilham. Kali ini kita akan mengkonfigurasi NAT statik ya. Kemarin kita kan sudah mengkonfigurasi NAT dynamic. Nah, perbedaannya apa? Kalau NAT dynamic itu many to one. Kalau NAT statik itu one to one. Apa maksudnya many to one sama one to one? Kalau NAT dynamic many to one, jadi beberapa host itu banyak host bisa menggunakan satu IP publik, IP address publik. Nah, kalau NAT static itu satu IP private untuk satu IP publik. Jadi cuman satu host aja yang punya satu IP publik. Jadi khusus kalau one to one itu. Biasanya NAT static itu digunakan oleh server. Nah, di sini kita akan coba praktekkan. Ini kita misalkan ini server kita konekkan ke router. Untuk IP address-nya di sini titik 2 ya. Untuk di sini di routernya. Nah, lalu untuk keluarnya itu 11.30. 3 aja. Nah, di sini kita bakal setting routernya dulu ya. /2 10.1. Oke, udah ya, no shutdown, tinggal di server. .168.30.1. Nah, ini kita coba di service ya, TTP di index, jadi biar nanti kelihatan ya perbedaannya. Di sini kita hello world. Ini save. Nah, di sini kita bakal setting IP NAT-nya. IP NAT ini inside ya. IP inside source, kalau nggak salah ini test static. Terus apa lagi, kita masukkan IP address-nya 30.2. lalu untuk global IP address-nya itu 11.11.11.3. harusnya udah. Oh ya, jangan lupa untuk interface G02 nya kita ubah ke IP NAT inside. Oke. Nah, sekarang kita coba ping dari server ya. Nah, di sini kita
pingnya kalau kita harus pakai IP publik ya, nggak akan bisa kalau pakai IP private. Kalau IP private itu nantinya jadi destination host unreachable dari 30.2. Oh, pinnya lupa guys. Kita coba ya. Pasti destination host unreachable karena yang dikeluarkan itu cuman ya ini pakai IP public address, jadi nggak bisa diakses ya. Oke, kita juga bisa cek di web browser. Di sini harusnya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? 3. Nah, di sini nggak muncul. Kenapa nggak muncul? Karena ini pakainya /30. Jadi kebanyakan yang pakai IP address-nya. Caranya itu agak ribet. Tapi di sini kita bisa ubah interface G00 jadi subnet mask-nya 24 ya. IP add 168. Kebiasaan guys. Tik 2 subnet mask-nya. Nah, kayak gitu. Lalu untuk di ISP-nya juga harus diganti di interface G01. G01 IP add 1. Nah, di sini kalau kita lihat di Google untuk IP route-nya, di sini pasti nggak ada ya, pasti hilang. Kenapa hilang? Soalnya yang awalnya di advertise kan itu 11.11, subnet mask-nya 30. Tapi karena IP address-nya diubah, yang di advertise-nya berubah jadi /24, jadinya hilang. Caranya ya kita advertise ulang lagi. Kita exit. Caranya router BGP2 network 11.11.11.0 masknya. Oke, harusnya di sini sudah ada. Nah, sudah ada lagi ya teman-teman. 11.11/24. Kenapa hilang? Karena tadi subnet masknya diganti. Sekarang kita coba 3. Harusnya ada ya teman-teman. Nah, langsung ada hello world. Kenapa tadi nggak ada? Soalnya subnet masknya terlalu kecil, sedangkan IP yang dibutuhkan itu lebih dari 2 ya. Makanya tadi diganti dulu kalau mau berjalan. Tapi di sini jalan ya untuk websitenya. Kalau kita misalkan pakai langsung IP private-nya, kita close dulu. Nah, itu pasti nggak akan muncul karena tadi kalau pakai IP private destination hostnya unreachable. Tapi kalau kita pakai 11.11.11.3 tuh request timeout ya. Kalau pakai IP public itu pasti akan muncul hello world. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi NAT static. Nah, mungkin itu saja untuk praktek kali ini dan penjelasannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya, terima kasih.